Reforming Heart hari yang ke-125. Renungan ini diambil dari website pemuda.stmi.id. Tema renungan hari ini adalah kematian Isabel dan seluruh keluarga Ahab. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-30 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Simri pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela, dan ia berkata, "Siapakah yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab bunyinya, "Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu." Tetapi mereka sangat takut dan berkata, "Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan?" Sebab itu, kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, "Kami ini hamba-hambamu, dan segera yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu." Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya, "Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael." Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruhnya kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, "Susunlah semua menjadi satu timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi." Pada paginya, keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, "Kamu ini tidak bersalah, memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang itu, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya." Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael,
Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya, tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, di jalan dengan Bet-Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahasia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahasia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup, dan disembelih dekat perigi Bet-Eket 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab, yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika ya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Ayat 30-37 mencatat mengenai kematian Isabel, perempuan keji yang sebenarnya mengatur banyak hal dalam kerajaan Israel. Dia adalah anak Raja Sidon dan menyembah Asyera. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 30 dan 18 ayat yang ke-19. Perempuan kejam ini telah menjadi penguasa sejati dari Israel sejak ia menjadi istri Ahab. Dialah yang bertindak kejam dan merancang pembunuhan Nabot dengan memakai segel raja. Di 1 Raja-Raja 20 ayat 8-10. Meskipun tidak dicatat, tetapi kekuasaannya tentu tetap berjalan ketika zaman pemerintahan Yoram anak Ahab. Isabel tentu sudah mendengar kabar Yehu membunuh Yoram anaknya. Itulah sebabnya dia memanggil Yehu dengan sebutan Zimri, yaitu pembunuh Raja Ela yang kemudian dibunuh oleh Omri, ayah mertua Isabel. Zimri tidak hidup lama setelah membunuh raja, dan menurut Isabel, begitu juga nasib Yehu. Dia tidak akan lama bertahta karena akan ada banyak orang-orang setia kepada raja akan menuntut balas pembunuhan yang dilakukannya. Tetapi Yehu ternyata mendapat dukungan yang jauh lebih kuat daripada yang disangka Isabel. Bahkan 2 atau 3 orang pegawainya juga mendukung Yehu. Ketika Yehu berseru agar Isabel dijatuhkan, mereka langsung melempar dia ke bawah. Isabel pun jatuh dan terinjak-injak kuda dari pasukan Yehu yang masuk ke dalam istananya. Setelah membunuh Isabel, Yehu bahkan dengan tenang makan dan minum terlebih dahulu, lalu memutuskan untuk menguburkan Isabel. Ayat 35 mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa dari Isabel selain kepala, kaki, dan kedua telapak tangannya. Badannya telah dimakan anjing seperti yang dinubuatkan Elia di pasal 9 ayat yang ke-36. Kematian Isabel merupakan kematian pembalasan dari semua kejahatan yang dilakukan sejak Ahab memerintah. Dia adalah seorang perempuan kejam yang pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 4, dia juga yang mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan di dalam zaman Ahab memerintah. Dialah otak kejahatan Raja Israel sejak Ahab hingga Yoram. Pembalasan Tuhan akhirnya terjadi dan apa yang dinubuatkan oleh Elia menjadi genap melalui pembunuhan yang dilakukan oleh Yehu. Setelah pembunuhan Isabel, Yehu masih mempunyai satu tugas lagi, yaitu memunahkan keturunan Ahab. Dia harus mencari anak-anak Ahab serta membunuh mereka semua. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 24. Kemarahan yang sangat mengerikan dari Tuhan sekarang akan terlaksana di tangan Yehu, dan keadilan akhirnya terjadi. Murka Tuhan, meskipun sangat mengerikan, adalah pernyataan keadilan yang sepantasnya diberikan kepada siapapun yang menerimanya.
Yehu menyurati semua pengasuh anak-anak Ahab, dan pembesar-pembesar kota itu pun dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Yehu. Tuhan memberikan rasa takut kepada orang-orang penjaga anak-anak Ahab itu, sehingga naiknya Yehu menjadi raja tidak terhalang oleh siapapun. Maka semua pembesar kota itu menulis surat tanda menyerahkan diri mereka menjadi hamba Yehu. Yehu membalas surat mereka dengan mengatakan bahwa tanda mereka mau tunduk kepada dia adalah dengan membawa 70 kepala dari anak-anak Ahab. Mereka semua melakukannya. Para pembesar kota itu mengambil ke-70 anak Ahab dan memenggal kepala mereka. Maka ke-70 anak-anak Ahab semua mati sesuai dengan firman Tuhan melalui Elia. Namun apa yang terjadi pada bagian selanjutnya adalah dimulainya suatu bias antara menanti kehendak Tuhan dan ambisi pribadi Yehu yang mau menyingkirkan ancaman bagi tahtanya. Selain membunuh anak-anak Ahab sesuai dengan rencana Tuhan, dia juga membunuh semua pegawai-pegawai dan pembesar-pembesar yang memihak kepada keluarga Ahab. Perlukah ini? Mungkin perlu. Mungkin dia melakukan sebagai bentuk kegigihan di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Lalu dia juga membunuh sanak saudara Ahazia di dalam pasal yang ke-10 ayat 12-14. Apakah ini sesuai juga dengan perintah Tuhan? Ataukah dia ingin memperkuat diri dengan menyingkirkan semua ancaman yang mungkin muncul atas tahtanya? Ini masih belum jelas. Fakta bahwa Tuhan mengungkit kembali soal hutang darah Yehu di dalam nubuat Nabi Hosea, di dalam Hosea 1 ayat yang keempat, menunjukkan bahwa dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu secara berlebihan. Ambisi pribadi masuk di dalam kegiatan melakukan perang Tuhan. Bukankah ini juga yang bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan orang-orang Kristen? Kita menjadi begitu giat untuk Tuhan, tapi mulai muncul motivasi-motivasi lain. Sambil melayani Tuhan, sambil berusaha menjadi besarkah, menjadi signifikan, kalian juga untuk menjalin relasi untuk memperkuat bisnis. Ambisi pribadi masuk dan mulai menggantikan ketekunan pelayanan. Pikirkanlah hal ini. Biarlah firman Tuhan mengkoreksi apa yang telah kita lakukan selama ini. Jika itu untuk Tuhan, biarlah dia disenangkan. Tetapi jika keinginan-keinginan diri kita yang tidak berkait dengan Tuhan mulai masuk, hati-hati. Sebab sedikit lagi kita akan jatuh dalam dosa karena mengerjakan apa yang seharusnya untuk Tuhan menjadi untuk diri sendiri. Tetapi meskipun mulai ada bias dan motivasi yang tercampur, Yehu tetap giat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, dan untuk itu Tuhan memberikan penghargaan di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 30 untuk ketaatannya memunahkan keluarga Ahab. Perhatikanlah bagaimana Tuhan menuntut ketaatan yang sangat tinggi untuk orang-orang yang menjadi alat murka Tuhan. Ketika Saul menolak untuk menghancurkan sama sekali orang-orang Amalek, Tuhan murka dan membuang Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 9-11. Ketika Yehu dengan giat mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk menghukum keturunan Ahab, Tuhan pun memberikan pujiannya. Ketika Tuhan telah memberikan pujiannya, bukankah Yehu telah dengan setia menjalankan tugasnya? Tidak. Tuhan memberikan pujian dan tahta kepada 4 keturunan selanjutnya dari Yehu di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 30. Ini berarti ada hal yang tetap Tuhan tidak berkenan. Sebab jika Yehu mengerjakan dengan motivasi yang tulus sepenuhnya, tentu Tuhan akan menjanjikan tahta kepada keturunan Yehu untuk seterusnya. Kita bandingkan dengan 1 Samuel 13 ayat 13-14 dan 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Mengapa hanya 4 generasi selanjutnya? Tuhan tahu bagaimana memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan akan menguji setiap perbuatan orang-orang yang membangun kerohanian gereja Tuhan. Tuhan akan menyatakan apakah pekerjaan kita lulus uji atau tidak. Apakah pekerjaan Yehu lulus uji? Tidak sepenuhnya, tetapi karena dia tetap setia dalam perkara pembasmian keluarga Ahab, maka ia mendapatkan tahta bagi 4 keturunan selanjutnya.
untuk direnungkan. Bagian ini menunjukkan alat murka Tuhan sedang bekerja. Tuhan banyak membangkitkan raja-raja di sepanjang sejarah sebagai alat murkanya. Nebukadnezar bahkan berkali-kali disebut sebagai hamba Tuhan oleh Yeremia. Di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-9, pasal 27 ayat yang ke-6, dan pasal 43 ayat yang ke-10. Karena dia dan kerajaannya dipakai Tuhan untuk menghukum banyak bangsa, termasuk Yehuda, Tuhan memberikan penghukuman pada waktu yang tepat di dalam ketetapannya. Tetapi betapa mudahnya orang-orang yang menjadi alat murka Tuhan itu serong. Mereka yang dipakai Tuhan untuk menghukum raja-raja dan bangsa-bangsa tentu akan mempunyai kekuatan yang besar. Yehu di dalam bacaan kita pun mempunyai kemampuan memimpin sebagai panglima yang sangat besar. Bahkan Tuhan menggerakkan orang-orang untuk mendukung dia, dan sebagian lagi digerakkan untuk takut kepada dia. Tuhan memberikan banyak hal yang membuat Yehu menjadi seorang perkasa yang kuat. Kekuatan inilah yang sangat berpotensi membuat dia berpaling dari Tuhan dan mencari nama bagi dirinya sendiri. Kiranya kita terus mendoakan orang-orang yang Tuhan pakai dengan kekuatan politik dan senjata, para pemimpin bangsa, dan orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk duduk di kursi-kursi pengambil keputusan militer. Doakan mereka supaya mereka menjalankan dengan tepat panggilan mereka sesuai dengan cara Tuhan.